Yang pertama, hati-hati jangan sampai kemasukan barang-barang yang haram. Karena ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW, ilmu yang dikatakan oleh kakek moyang kita dan para ulama kita, al-ilmu nurun, cahaya itu adalah ilmu yang antipati, kontradiksi dengan yang namanya makanan-makanan haram. Hati-hati. Sehingga lihat bagaimana kata Nabi Muhammad SAW, iblis itu selalu sebelum menggoda, sebelum menjerumuskan, sebelum membisiki, dia selalu lihat. Coba lihat, yang beribadah itu yang akan kalian jerumuskan itu, yang akan kalian goda untuk berbuat dosa itu, lihat bagaimana makanannya. Kalau makanannya itu berasal daripada yang haram, apa katanya iblis? Diajarkan kepada koroni-koroninya, tinggalkan saja, gak usah diurusi. Kenapa? Ibadahnya semuanya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Hati-hati, ini bukan makanan saya, ini makanan orang lain, ini milik orang lain. Hati-hati, jangan dimakan. Kita lihatkan bagaimana Al-Imam Al-Haramain, gurunya Imam Ghazali. Imam Al-Haramain radhiyallahu anhu, beliau ini adalah orang al-wahid minal ulama. Ketika Imam Haramain meninggal dunia, 1 tahun tidak pernah ada pulpen yang digunakan untuk menulis suatu faedah. Kenapa? Semuanya sudah dibacakan dan disampaikan oleh Imam Haramain. Suatu waktu, dengan kehebatannya beliau dalam segala bidang ilmu, ketika beliau itu berada di depan umum, tidak biasanya ketika dia itu sedang memberikan suatu penjelasan, tiba-tiba terjadi kepada dirinya itu seakan-akan gagap, nggak bisa ngomong. Sehingga kemudian dia berhenti. Ketika berhenti, teman dekat beliau berkata kepadanya, apa yang terjadi? Nggak seperti biasanya. Maka kemudian dia menjawab, la'alla asarur rad'ah. Mungkin ini adalah bekas susuan yang pernah masuk ke dalam diriku dulu. Apa yang terjadi? Diceritakan oleh beliau. Waktu aku kecil dulu, ibuku sedang pergi. Aku tinggal sendirian di rumah. Tiba-tiba aku menangis. Aku menangis. Lalu datanglah seorang budak dari budak salah satu tetangga kami, masuk karena kesian disusui. Akhirnya ayahku datang dan melihat aku sedang menyusu kepada budak perempuan tersebut. Apa yang terjadi? Marah dia. Lalu kemudian ayahku memangkuku, lalu memasukkan tangannya ke dalam tenggorokanku supaya keluar. Dan memang aku memuntahkan. Tapi kan tidak keluar semuanya, masih ada sisanya kan. Sisanya itulah yang membuat aku sekarang demikian. Kalau itu cuma, padahal yang namanya budak perempuan itu menyusui dengan maunya, dengan sukarelanya. Berarti apa? Halal. Cuma syubhat. Tidak diketahui makanannya dari mana. Itu saja bisa berpengaruh seperti itu. Apalagi kalau makan yang haram itu yang pertama.